Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alim السر والجهر خصنا بليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ما اتصل عين بنظر ووعت أذن بخبر وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kali ini kita akan membahas tentang fadlu Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah SWT berfirman yang maknanya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi dan juga malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua urusan keselamatan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Al-Bukhari. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Hibatun minallahi ta'ala li ahli iman, adalah hadiah dari Allah SWT untuk penduduk bumi ini, yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya Azza wa Jalla. Dan Allah menjadikan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun kurang lebih, sepanjang umur umat Nabi Muhammad SAW. Allah memuliakan malam itu dengan keberkahan, dengan diturunnya Al-Quran pada malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Allah menjadikan malam itu sebagai tawasul baina ahli samai wal malaikah. Jadi penduduk langit dan penduduk bumi dihubungkan dengan turunnya para malaikat dari bumi untuk mengurus segala urusan. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Para malaikat dan Jibril turun di malam itu untuk melaksanakan urusan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan pada malam itu. Dan karena keutamaan malam Lailatul Qadar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan datangnya, bulan apa, dan malam apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadar fil 'ashr al-awakhir min Ramadan." Rawahu Al-Imam Malik fil Muwatta. Carilah malam kemuliaan Lailatul Qadar di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ya kaum muslimin rahimakumullah,
orang yang menyadari akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Penuh bulan Ramadan dia berusaha bersungguh-sungguh dan bertambah bersungguh-sungguh dia di 10 terakhir. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia beribadah di malam itu. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan beribadah di dalamnya. Dan yang paling penting, yang paling utama kita lakukan pada malam itu adalah berdoa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam Al-Imam Tirmidzi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Ya Rasulullah, jika saya mendapatkan malam itu, jika saya merasakan bahwa saat itulah tanda malam Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakanlah, "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna atau fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Itu diperbanyak dibaca doa itu ketika kita merasakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat tenang, mata tidak panas, tidak dingin, malam yang tentram. Seakan-akan malam itu malam purnama, padahal bukan di saat purnama. Malam yang tenang, kita lebih khusyuk beribadah, kita lebih tenang beribadah dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Nah, ketika seorang muslim mendapatkan itu, maka perbanyak doa, semakin perbanyak doa dan doa-doa yang lain yang menyangkut urusan akhirat, yang menyangkut urusan dunia. Banyak doa kepada Allah SWT, dan Allah SWT pasti akan mengabulkan doa setiap muslim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memperinci tentang malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri fil ashril bawaqi." Lailatul Qadar adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Man qamahunna ibtigha'a hisbatihinna fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa saja yang mencari, mengharapkan pahala beribadah, salat untuk mengharapkan pahala dari Rasulullah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa hiya lailatu witrin tis'in aw sab'in aw khamisatin aw thalithatin aw akhiri lailah. Malam Lailatul Qadar adalah malam ganjil, tersisa 9 hari lagi atau malam 21, atau tersisa 7 hari lagi atau malam 23, atau tersisa 5 yaitu malam 25, atau tersisa 3 hari lagi malam ke-27, atau akhirul lailah, akhir malam ganjil yaitu malam 29. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Malam ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang penuh berkah. Hendaknya malam ini tinggalkan semua hal-hal yang menyibukkan kita dari ibadah Allah, termasuk menghindari pertengkaran
dan percecokan pada malam itu, agar tidak kehilangan keutamaan, agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaan pada malam itu. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan Ubadah bin Samit dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar dari rumahnya. Saat itu malam Lailatul Qadar, dan tiba-tiba beliau menemukan dua orang saling bertengkar. Dua orang kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin, sahabat, bertengkar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Saya ini sengaja keluar untuk memberitahukan malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Apa tanda-tandanya? Kapan datangnya? Di setiap bulan Ramadan kapan datangnya? Malam apa dia? Wa innahu talaha fulanun wa fulanun farufi'ah. Karena ada dua orang yang saling bertengkar, maka saya lupa. Saya lupa malam apa itu. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan semoga karena saya lupa, Nabi sallallahu, semoga saja itu baik bagi kalian. Dengan dilupanya beliau, maka kita semakin bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk mencarinya, tidak mengkhususkan malam itu saja. Karena Nabi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab orang yang bertengkar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khams. Carilah di malam as-saba', malam as-saba', malam 27, malam 29 atau malam 25 dari bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka dari itu hendaknya kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan, dengan berzikir, doa, Al-Quran, salat, dan semua ibadah-ibadah atau perbuatan ketaatan pada malam itu. Karena malam itu dilipat gandakan pahalanya. Khairun min alfi syahr. Lebih baik kita beribadah di malam itu satu malam saja daripada kita hidup 1000 bulan. Luar biasa. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar, salat di malam Lailatul Qadar atau beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman, keyakinan kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala darinya. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang diterima doanya oleh Allah SWT, diterima semua amalan ibadahnya, dan semoga seluruh kaum muslimin mendapatkan keutamaan ini dan diterima doa-doanya. Wassallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.